Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini adalah bagian dari kerajaan Allah yang bertolak belakang dengan kerajaan duniawi sebetulnya. Makna kebenaran di sini sebetulnya disamakan dengan dikaios ini gitu ya. Yang bermakna dari Jerome Bible Commentary relasi dengan Allah. Jadi ada tiga, kebenaran yang dimaksud ada tiga, yaitu relasi dengan Allah, kebenaran yang seolah-olah hanya tertuju pada kehendak Allah saja. Jadi hidup dalam ketaatannya bukan seperti legalitas ataupun tradisi seperti orang Farisi ataupun orang Yahudi. Kemudian Agustinus dari Hippo mengatakan bahwa keadilan sosial itu juga salah satu bentuk kebenaran. Sebab kebenaran dalam perjanjian lama gitu ya, itu juga mencakup pembelaan terhadap orang-orang yang tertindas. Kemudian yang terakhir diberikan oleh di Deutsche Bible, kebenaran Injil, bahwa kebenaran ini mencakup hidup menurut Injil dan juga mewartakan. Nah, Yesus menggunakan metafora lapar dan haus itu sebagai bagian dari kebutuhan fisik yang paling mendasar. Untuk menggambarkan bahwa kerinduan spiritual ini selalu berulang, selalu tidak terpuaskan. Selalu kalau kita sudah makan, pasti mau makan lagi besoknya. Dan metafora lapar dan haus akan kebenaran sampai sebelum kita menemukan kebenaran itu sendiri, sampai sebelum kita bertatap muka dengan Tuhan itu sendiri nanti di akhir zaman, ya. Janji kepuasan itu baru diberikan hanya parsial atau sebagian di dunia ini. Tapi nanti akan sempurna di akhir zaman. Nah, itulah yang kita imani. Dari Bible Commentary, Allah sebenarnya memberikan kelimpahan yang melebihi harapan. Jadi pada akhirnya kita akan merasakan kepenuhan secara eskatologis. Ya. Kerinduan akan Allah itu akan terpuaskan secara kekal. Dan sejak sabda bahagia yang keempat ini, kita sudah ditantang sebetulnya. Sabda ini menantang manusia untuk berani merindukan kebenaran itu secara radikal. Bukan hanya rutinitas keagamaan saja, tapi betul-betul dicari. Secara radikal. Yang artinya mengakar dalam bahasa bahasa Latin ya, radix gitu ya, mengakar artinya. Memperjuangkan keadilan dan kekudusan dalam tindakan yang nyata, dan kita mesti percaya bahwa janji Allah, setiap kerinduan akan Dia tidaklah yang sia-sia. Ketika kita sudah tahu gitu ya bahwa dunia ini penuh dengan kepalsuan ataupun penuh dengan ketidakpuasan, Yesus menawarkan dirinya satu-satunya yang dapat memuaskan jiwa kita yang haus akan kebenaran yang sejati.